Sulistiawati. Saya dari Prodi BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kiprah Ormas dalam Organisasi Islam di Indonesia. Ormas sendiri sudah ada pada awal abad ke-20. Mereka muncul sebagai respon terhadap penjajahan dan kebutuhan umat akan wadah perjuangan. Beberapa ormas Islam yang muncul di masa awal seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama atau NU. Muhammadiyah sendiri didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dengan semangat tajdid atau pembaruan. Sementara itu, NU lahir pada tahun 1926 di Jombang oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan pendekatan Islam secara tradisional. Kemudian Persatuan Islam atau Persis berdiri di Bandung pada tahun 1923 dengan semangat pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ketiga ormas ini masih tetap bertahan hingga saat ini dan terus berkembang memberikan kontribusi besar dalam bidang dakwah pembangunan umat. Kontribusi NU sendiri yaitu NU dalam dakwahnya sangat kental dengan pendekatan kultural dan berbasis pesantren. NU juga memiliki banyak lembaga otonom seperti Muslimat NU dan GP Ansor yang menargetkan berbagai segmen masyarakat. Dakwah mereka menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, Muhammadiyah sendiri lebih menonjol dalam dakwahnya berbasis pendidikan dan pelayanan sosial. Ribuan sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan sendiri sudah menjadi bukti nyata kontribusi dakwah Muhammadiyah. Pesan yang disampaikan bersifat rasional, modern, dan terstruktur. Di sisi lain sendiri, Persis fokus pada dakwah yang berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta pendidikan kader yang kuat. Mereka menolak tradisi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Selain ormas-ormas besar tersebut, kini muncul juga ormas-ormas dakwah kontemporer seperti Wadah Islamiyah, Hidayatullah, dan Forum Lingkar Pena. Mereka memanfaatkan media digital seperti YouTube, podcast, atau media sosial dalam menyampaikan dakwahnya, terutama kepada generasi muda. Ini menunjukkan bahwa dakwah ormas telah mengalami peluasan secara penyampaian sesuai perkembangan zaman. Namun, tentu saja dakwah ormas tidak luput dari berbagai tantangannya. Di antaranya adalah munculnya paham radikalisme yang membuat sebagian masyarakat mencurigai aktivitas dakwah. Lalu ada juga tantangan disinformasi keagamaan di media sosial, kurangnya kaderisasi dai, dan persaingan antar ormas yang kadang menimbulkan perpecahan. Belum lagi kompleksitas masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari sisi budaya, suku, dan pemahaman agama. Meski demikian, peluang dakwah ormas masih sangat terbuka. Teknologi digital yang memberi ruang yang sangat luas menyampaikan dakwah kepada generasi digital native. Kesadaran spiritual masyarakat juga meningkat pasca pandemi. Selain itu, secara hukum, negara menjamin kebebasan beragama dan berorganisasi yang bisa dimanfaatkan ormas untuk berdakwah secara lebih luas, terbuka, dan legal. Tidak hanya itu, banyak ormas juga yang sudah memiliki lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial yang menjadi sarana dakwah yang menyentuh langsung ke masyarakat. Sebagai penutup pada makalah ini, dapat disimpulkan bahwa ormas Islam di Indonesia memiliki kontribusi besar dalam menyebarkan ajaran Islam. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, semua ormas ini punya tujuan yang sama, yaitu menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di era modern ini, ormas perlu diinovasi, bersinergi, dan menyesuaikan pendekatan dakwah dengan perkembangan zaman. Dibutuhkan juga regenerasi dai dan kader yang mampu berdakwah secara bijak dan efektif, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Mungkin sekian dari presentasi saya pada makalah Kiprah Ormas dalam dakwah Islam di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila perkataan saya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.